setelah perempatan itu kembali berjumpa dengan Adi bin Hatim. Apa kurang asam? Apa ini zalim? Apa ini kurang garam? Banyak kurang garam kan? Nah, itu kurang. Disumpah apa? Marah semua. Bagaimana sampai aku ketinggalan? Anak, adik-adik saya, saudara semuanya dibawa dan diselamatkan. Sementara aku terbiarkan di situ sampai ditawar sama mereka. Tapi bang, abang harus sadar. Kalau memang Muhammad dibilang sebagai nabi akhir zaman, al-fadlu lisabiq, keutamaan dan kemuliaan itu bagi orang yang terdahulu yang menurut agamanya. Kalau seandainya dia raja, posisi abang, kedudukan kamu, orang semuanya pada tahu. Maka Adi bin Hatim secepatnya dengan Mercedes setelah tambah dihari, kereta semuanya lambat. Yang maju motor Ustaz Kusyairi. Nabi kita dah dapat SO, dapat SMS, dapat email daripada siapa Nabi kita kata sekejap lagi telapak tangannya Adi akan ada di telapak tanganku. Nabi kita cakap macam itu. Setelah si Adi sampai ke sana dan juga dengan bagi Nabi langsung menyambut baginda berdiri. Ajak untuk datang ke rumah. Dua sikap baginda yang betul-betul mengundang perhatian daripada Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama sampai kita sama-sama berjalan, terus Nabi kita berjumpa dengan seorang laki-laki, dengan seorang perempuan tua. Ya Rasulullah, saya ada hajat. Lihat hajat Nabi kita dengan memberikan tumpang waktu Nabi kita dengar percakapan daripada makcik tua. Nabi kita bagi perhatian, Nabi kita dengan penuh khasyah. Dan dikata Adi bin Hatim dalam hati beliau, ini bukan manusia biasa. Saya pernah berjumpa pemimpin dia bukan sebagai raja, mempunyai sifat tawadhu, baginda Nabi tidak ada tandingannya, berkenan untuk dicegat. Kalau sama saya dicegat, juga. Kalau ada raga terus dihadap, mampu. Dan kita dicegat, ditahan oleh seorang perempuan dan kita berikan tumpang sepenuhnya mendengar keluar daripada wanita tadi itu. Oke, selesai berjalan sampai ke rumah. Setelah sampai ke rumah, Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin, sikap biasa saja. Masya Allah, tabarakallah, Nabi kita persilakan Adi bin Hatim tadi itu untuk duduk di tempat kedudukan baginda Nabi. Nabi kita hamparkan selendang bola di situ. Maka dengan Sayyidina Adi bukan karena duduk, tapi rasa suka duduk di atas selendang baginda Rasulullah SAW. Tetapi juga Nabi kita paksakan, duduklah kamu di tempat dudukku itu. Jadi kata Adi bin Hatim, mau tidak mau kena secara terpaksa, aku berduduk di atas selendang dan di atas tempat kedudukan baginda Nabi. Biasanya kita kalau di office kan ada musik yang goyang-goyang. Nah, posisi ini. Jadi Sayyidina Adi dipersilahkan duduk di situ. Jadi pada saat beliau duduk, Nabi kita duduk di lantai. Terus Allah, senang tidak? Apa? Nabi kita duduk di lantai. Duduk di hadapan baginda Adi bin Hatim. Ini bukan sultan, ini bukan yang di pertuan agung, ini bukan khalifah, ini memang betul-betul Rasulullah SAW mempunyai sifat tawadhu. Jadi kawan-kawan, sifat tawadhu yang seperti itulah yang mampu untuk membuka hati orang banyak berdampak bagi Nabi. Kalau saatnya berlaku peperangan atau juga dengan berdiri dengan panah dan juga dengan tombaknya, jangankan sampai terkena mata tombak, jangankan sampai diseksa dan dianiaya, kalau sampai digigit nyamuk pun mereka merasa keberatan. Bagaimana boleh terjadi rasa mahabbah dan cinta mereka kepada Rasulullah SAW? Sebab karena Nabi kita memiliki sifat tawadhu, memiliki sifat hormat, memiliki sifat memberikan penghargaan. Kalau ada orang yang memberikan
sesuatu khidmah menolong bagi nabi-nabi kita, ucapkan jazakumullahu khairan. Kalau saya boleh nabi kita balas pemberian akan dibalas dengan pemberian, kalau tidak nabi kita akan doakan agar dengan susah mendapatkan balasannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berharap kepada para hadirin yang hadir, banyak orang-orang yang patut dengan kita merendah diri, bertawadhu, hormat dan ta'zim. Di mana dengan tawadhu kita seketika lampu maji terakhir, nanti kasih lagi lampu maji, lampu tuh ada di situ, tuh botolnya di sana. Ini tak panjang mana, saya berjalan ke situ, aduh. Jadi pada saat lampu tadi itu padam, memerlukan minyak tanah, gas. Jadi masukkan minyak tanah untuk menyalakan kembali. Jadi pada saat itu kata tetamu, tuanku, ya Amirul Mukminin, saya bangunkan kah pembantu kita tuh? Saya bangunkan kah pembantu atau juga hadim kita atau pembantu kita di rumah untuk membetulkan lampu tersebut? Jadi kata Tuan Khalifah, tak payah, sebab dia baru saja berehat. Oke, bagaimana kalau saja saya yang membetulkan dan yang menyalakannya? Kata Tuan, laisa minal muru'ati al-mustakhdam al-dhaifu, bukan suatu perkara yang sopan kalau pada saat dengan kita dilayan oleh tetamu kita. Jadi jangan sampai tetamu kita yang datang ke rumah kita justru yang melayan kita lah yang melayan tetamu. Sehingga pada saat itu tetamu yang namanya bila tak bagi, hamba saya yang sedang tidur bila tak bagi untuk ditunjukkan, Khalifah berjalan ke sana, berjalan, tadi yang panjang berjalan. Terus betulkan, ambil kompang Haji Fairuz diambil, dibetulkan, mengkopas segala macam, selesai, betul-betul tadi tempat asal tadi, duduk ke tempat semula tadi itu, bilang duduk. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Komennya cantik sekali. Jadi kata beliau, saat ketika aku pergi ke sana, aku adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat aku kembali setelah membetulkan lampu dan menyalakannya kembali, pun juga aku tetap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Masya Allah tabarakallah. Jadi takkan kalau pada saat kita datuk dan sering datang seketika dengan datang saja pembantu rumah kita sakit. Kalau tadinya kita yang dilayan, kita yang masak, dia yang banjote, dia yang masak, dia yang saji, dia yang hilang, dia yang masuk makan, dia yang ayam dan lain sebagainya. Sidainya dia, dipangnya dia, ayamnya dia, semuanya dia. Pada itu pembantu sakit perut, cepet mencret dasar di sana. Keluar. Kan yang paling teruk itu nanti kita kira angin nggak keluar, kita pun kentutkan. Sekali kita kentut, najis kan keluar. Pada muka terpaksa ganti kain. Masya Allah tabarakallah. Maka kita pun ganjuk teh. Mungkin kita ambilkan obat untuk mengobatinya. Apakah kira-kira? Maka kira-kira pada saat kita ganjuk teh, kita sajikan makanan kepada yang pernah membantu kita. Datin kita tadi itu hilang, dana jadi ting saja. Asalnya mati salama, jadi ting saja. Nah, tetap saja kita dengan gelar kita dengan jawatan kita dengan kedudukan kita. Tawadhu yang seperti itu adalah akhlaknya baginda Nabi. Semakin tawadhu, semakin tinggi martabat dan kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa Ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Imam
terakhir. Ini selendang saya warnanya hijau, tapi hijau muda, hijau baru. Kalau saya letakkan air di sini, kelihatan? Sudah nampak? Satu, air. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, udara. Yang keempat, waktu. Segala aktiviti dan juga dengan segala kegiatan yang kita laksanakan, apakah untuk urusan politiknya, ekonominya, urusannya, keluarganya, kesibukannya, apa saja, atau dengan program yang kita adakan pada malam hari ini, tanpa dengan peraturan waktu tidak akan mungkin boleh berlangsung. Untuk kita mencapai suatu target, maka bukan sepakat dengan kesehatan semata-mata, bukan hanya dengan duit, modal dan harta, tapi juga harus tertunjang dengan waktu. Baru-baru saja dengan kita menyambut tahun baru. Masya Allah, kalau tidak terkesan sebagaimana dengan kesan daripada air yang membasahi pakaian atau dengan selendang saya di sini, selendang pinjaman. Apa nanti saya kembalikan akan diminta, bukan untuk anak. Ini dengan minuman. Kalau kita masukkan apa saja, apa yang sedikit, kita banjuk atau buat sirap Bandung 1 drum besar. Ternyata dengan yang bukan banjuk tadi itu, pada saat kacau, pada saat mengacau bagi gula, ternyata menetes penuh daripada ketiak, mengalirnya daripada bulu ketiak. Kira-kira lalu kita minum air tadi itu? Tak lalu. Masalah tabarakallah, mungkin itu dengan martabak, mungkin itu dengan gulai. Saat ketika si tukang masak tadi itu, begitu gulai sudah hampir masak, bersih, keluar masuk ke dalam gulai tadi itu. Kita pun nampak dengan mata kita. Agak-agak dengan kita lalu makan dengan gulai tadi itu. Kita tanah. Itu kesan buruk daripada pencemaran terhadap makanan, minuman, pakaian, rumah, kereta, apa saja, apapun yang mencemari dan juga apapun yang mengotori, kita akan menolak. Nah, macam pun juga halnya dengan waktu. Masya Allah, tabarakallah, 12 Rabiul Awal sekejap lagi. Maka kita tidak mau balik hari Sabtu atau juga hari Ahad. Karaoke sudah selesai zamannya, dangdut sudah selesai waktunya. Yang tidak perlu keluar kita sudahi. Kita dengan jenjang usia kita masing-masing. Yang walaupun masih ramai yang di bawah 40-an, masih dalam lingkungan 20-an, 25, 24, 27, baru 13 tahun, 17 tahun, tapi di sini sudah banyak yang berjambur atas dan bawah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita tidak usaha kita masing-masing. Sebagaimana kita tidak mau kalau sampai ada orang yang mengotori tudung atau dengan kerudung atau juga dengan apa namanya itu tubuh kita, marah kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seakan-akan dengan baginda Nabi dan sebelumnya juga dengan Sang Pencipta pun juga mewahyukan baginda Nabi mensabdakan, menyeru kepada kita, tolong jangan dicemarkan bulan yang mulia, jangan dicemarkan waktu yang mulia, jangan dicemarkan kesempatan yang mulia. Tapi dengan peribahasa yang kita gunakan, 1000 yang membangun, 1 yang merusak, bangunan itu akan menjadi rusak. Bagaimana kalau dengan masyarakat yang merusak, kumpulan manusia yang merusak, jamaah yang merusak, waktu akan tercemar. Sebagaimana kelihatan ada bintik kita semacam ini, seperti itu juga pencemaran yang berlaku kepada ibadah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
atau juga dengan dunia dengan segala kemewahannya, kalau kita tebuskan, kalau kita dermakan, kalau kita sedekahkan untuk menutupi dan juga untuk membersihkan titik-titik hitam yang mengotori sembahyang kita tadi itu tidak akan mampu. Jadi jangan sampai kita cumakan sembahyang kita, ibadah kita, zikir kita, dan juga sebagaimana makanan akan terjemahkan, minuman akan terjemahkan, waktu juga seperti itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan pada tiap pagi hari berkata, ana yaumun jadid wa ala amalika syahid. Aku adalah merupakan hari baru dan atas segala perbuatanmu aku akan menjadi saksi. Jadi tolonglah sampai ke ujung bulan Rabiul Awal, mungkin nanti besok atau juga saatnya akan datang kenduri kawin, kenduri khitan, kenduri apa saja. Nih dengan kumpulan ulpah, bukan propaganda, bukan mempromosikan, tapi kumpulan-kumpulan yang semacam ini. Siapa tahu kita naik bus, motor slow situ. Biasanya kita pasti di sini kadang-kadang kenduri kawin itu dadakan di tengah jalan, rumah tengah jalan, kemudian dia orang kesana kemari, terus ada tulisan 15 km, gitu kan? Ada di sini, letak situ satu, pojok sana, kira-kira dalam 300 pt di ujung sana itu juga tulisannya 15 km. Maksudnya kita hanya boleh dalam kecepatan 15 km dalam 1 jam, slow sekali. Mungkin yang bawa motor, kalau tanya lah, kalau tadi kereta maju juga perlahan. Mungkin satu buah bus penumpangnya ada 40. Seketika lewat di depan tempat kenduri kawin anak kita yang bungsu, yang pertama yang kita kisah. Pada saat kereta tadi lewat dengan penumpangnya, motor tadi lewat dengan penguncinya, atau juga dengan orang yang berjalan, coba kemana ku pergi, tiada yang tahu. Apa yang ku cari, gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Itu mungkin saja satu lantunan lagu dengan tujuan untuk menghibur penumpang yang 40 tadi itu. Ketika sampai ke pojok sana dan berkumandang, mereka tidak mampu untuk berhenti sebab telinga mereka sudah terserap dengan racun-racun dangdut, karaoke, rock, atau juga dengan perkara-perkara syubhat. Jadi tadi itu bukan menyanyi, itu melantunkan yang pernah dinyanyikan. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu, manisnya madu tak semanis senyummu. Itu bohong. Kalau hitamnya arang tak sehitam rambutmu itu betul. Mungkin saja rambutnya lebih hitam daripada arang, tapi kalau dengan senyuman lebih manis daripada madu, itu tidak ada sejarahnya. Tetapi dengan madu lebih manis daripada senyuman, itu penipuan. Coba sebaliknya, sampai ke situ dirinya jadi modal. Setelah selesai konser pada malam tahun baru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, telinga sudah teracuni dengan musik, dengan dangdut, dan juga dengan perkara-perkara syubhat. Nak dengar tak jelas, nak menyambut juga tak boleh, apalagi bangun untuk melaksanakan sembahyang tepat pada waktunya. Dari sana kereta slow, motor tadi jadi dengar tidak adillah, berdiri sekali ya, dengan istilah tadi itu subhanallah, jangan tidur mas, jangan lagi Allah. Lu atas batas ngantuk lagi, lu sakit terus apa lagi? Ada orang maksud ngantuk. Dihijaulah amarhana saruhan kami
Nah, tahan dengan neraca. Untungnya 1-0. Kalau mereka ngantuk pada itu pertandingan bola sepak. Masya Allah. Jadi nanti ini bagusnya. Siapa tahu? Ini betul, serius. Siapa tahu dengan ampunan kalau kata itu tidak atas kata-kata ini pasti ada depan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. Bagaimana? Jadi saat ketika mereka membaca Allah masuk ke dalam telinga mereka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 30 penumpang yang mendengar salawat, yang mendengar zikir, yang mendengar tahlil, yang mendengar tasbih. Mungkin siapa tahu tanpa kita sudahi ternyata dengan kita masuk surga dengan perantaraan telinga mereka yang mendengar kebaikan pada hari keduri putra putri kita. Kita pun terasa pelik karena para malaikat lagi masuk surga kita bisa. Hah? Saya ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat, mengaji mengantuk, ngantuk dan mahabbah mengantuk, subuh tak terbangun, malam tak terkejut, macam anak tertarajut. Kata mereka tak kisah, haji namanya sudah termasuk dalam kumpulan yang masuk surga tidak hisab. Setelah buka aib malaikat cek balik, pak. Ada turun. Kata mereka kelompok Haji Mas'ud bin Haji Mas'ud kan, Haji Aisyah binti Haji Abdurrahman bin Haji Abdullah, betul. Ini nama Haji terpampang di sini masuk surga dengan hisab. Apa sebab-sebabnya? Karena pada masa dulu kami memperdengarkan zikir La ilaha illallah kepada non-muslim, kepada orang kafir, kepada orang yang asing, kepada orang yang tidak geru-geruan, sehingga ketika sampai ke ujung sana meninggalkan lokasi rumah kita tadi itu, masya Allah tabarakallah, dengan 2 kalimat syahadat, berdoa, itu juga dengan respon, reaksi daripada tasbih tadi dan takbir tadi itu, sampai ke depan masjid ada berkumandang, maka dengan bahasa itu berhenti untuk melaksanakan sunnah dari awal waktu. Itu tidak mustahil, asbab musababnya lantunan zikir daripada kumpulan al-ulfah atau daripada kumpulan lainnya. Jadi seperti itu kesimpulannya, jangan cemarkan waktu yang tercemar seperti tercemarnya selendang, pakaian, rumah, kereta, makanan, minuman, sebagaimana kita tidak mau memakannya, maka dengan waktu yang berlalu pun juga kasihan kalau sampai tercemarkan seperti itu. Wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita satu terakhir kan, jangan tambah-tambah lagi, kita satu sudah.